Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb yang membangunkan hamba-hambanya di malam hari untuk bermunajat. Rabb yang membuka pintu ampunan saat manusia terlelap. Rabb yang merahmati sebelum kita sempat meminta. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan terbaik kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kaki beliau bengkak karena panjangnya tahajud, yang menangis di gelap malam demi umatnya. Saudaraku, ada waktu-waktu dalam hidup di mana Allah begitu dekat. Bukan di keramaian, bukan di tepuk tangan manusia, bukan di siang yang penuh kesibukan, tapi di gelapnya malam, saat dunia tertidur dan hanya hati yang terjaga. Di saat itulah doa paling jujur terucap. Di saat itulah air mata paling tulus jatuh. Dan di saat itulah seorang hamba benar-benar kembali kepada Rabb-Nya. Karena mungkin yang Allah inginkan dari kita bukan banyaknya amal, tapi ikhlasnya hati. Bukan panjangnya rokaat, tapi hadirnya jiwa. Sebelum kita lanjut, mari luruskan niat kita sejenak. Niatkan dalam hati, Ya Allah, aku ingin lebih dekat kepadamu malam ini. Jika video ini mengingatkanmu kepada Allah, jangan berhenti di rasa haru saja. Bangkitlah nanti di sepertiga malam, ambil wudhu, bentangkan sajadah. Karena ilmu tanpa amal akan lewat begitu saja. Tapi satu sujud malam ini bisa mengubah segalanya. Mari kita lanjutkan. Semoga setiap kata menjadi pengingat dan setiap pengingat menjadi langkah menuju tahajud. Bayangkan malam Ramadan. Dunia perlahan sunyi. Lampu-lampu rumah mulai padam. Suara kendaraan hilang satu persatu. Ponsel berhenti berdering. Seakan-akan seluruh bumi tertidur. Tapi ada satu waktu di mana justru langit tidak pernah tidur. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Saat kebanyakan manusia terlelap, justru di saat itulah pintu-pintu rahmat dibuka lebar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda ini datang dari lisan manusia paling jujur di muka bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya, di jam itu Allah memanggil namamu. Bukan kamu yang mengetuk pintu langit, tapi langit yang justru memanggilmu. Adakah hambaku yang berdoa? Betapa malunya kita. Seringkali kita berkata, doaku lama dikabulkan. Kenapa Allah belum menjawab? Padahal, mungkin kita sendiri yang tidak pernah datang di waktu Allah membuka pintunya. Allah sudah memberi undangan, tapi kita tertidur. Allah sudah menunggu, tapi kita sibuk dengan dunia. Padahal dalam Al-Quran Allah berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tahajud bukan sekedar sholat sunnah, ia adalah tanda cinta. Karena orang yang bangun malam bukan orang yang kuat badannya, tapi yang hidup hatinya. Bayangkan, dalam gelap, kamu berdiri sendirian. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang memuji, tidak ada kamera, hanya kamu dan Allah. Air wudhu menyentuh wajahmu, sajadah terbentang, dahi menyentuh bumi. Disitulah tangisan paling jujur keluar. Doa yang siang hari terasa sulit diucapkan, tiba-tiba mengalir tanpa ditahan. Kamu tidak perlu bahasa indah, tidak perlu kalimat panjang, cukup berkata, Ya Allah, aku lelah, tolong aku. Dan di saat itulah, doamu bukan hanya didengar, ia disambut. Ramadan membuat waktu ini semakin istimewa,
karena setiap amal dilipat gandakan, setiap istighfar dibalas ampunan, setiap sujud terasa lebih dekat. Tahajud di Ramadan adalah waktu emas yang jarang gagal. Banyak orang mencari keajaiban di siang hari, padahal keajaiban justru lahir di malam hari. Banyak orang menunggu perubahan hidup, padahal perubahan dimulai dari satu sujud panjang saat semua orang tidur. Mungkin rezekimu tertahan, mungkin hatimu gelisah, mungkin dosamu menumpuk. Coba bangun malam ini, berdirilah 2 rakaat saja. Angkat tanganmu, sebut namamu di hadapan Allah. Karena bisa jadi satu tahajud malam ini mengubah takdirmu setahun ke depan. Bisa jadi satu istighfar di sepertiga malam menghapus dosa bertahun-tahun. Dan bisa jadi satu air mata di sajadah menjadi alasan Allah menyelamatkanmu di akhirat nanti. Jangan tunggu sempurna untuk datang kepada Allah. Datanglah justru karena kamu penuh kekurangan. Karena di sepertiga malam terakhir, Allah tidak mencari hamba yang suci. Allah menunggu hamba yang kembali. Malam ini, saat dunia tertidur, akankah namamu termasuk yang dipanggil? Ramadan datang, bukan hanya membawa lapar dan haus. Ramadan datang membawa kesempatan. Kesempatan yang mungkin tidak akan terulang tahun depan. Kesempatan yang nilainya jauh lebih mahal dari dunia dan seisinya. Karena ini bukan bulan biasa. Ini adalah bulan di mana pahala dilipat gandakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya." Quran Surat Al-An'am ayat 160. Satu kebaikan, minimal 10. Itu di hari biasa. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keistimewaannya. Dalam hadis disebutkan, setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah berfirman, kecuali puasa, itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda ini datang dari lisan manusia paling mulia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, di bulan ini Allah sendiri yang menentukan besarnya balasan. Bukan 10, bukan 100, bisa ratusan, bahkan tak terhitung. Bayangkan, satu tasbih kecil yang kau ucapkan pelan, Subhanallah. Di langit ia tumbuh seperti gunung. Satu sedekah receh yang kau anggap sepele, di sisi Allah bisa lebih berat dari emas. Dan 2 rakaat tahajudmu malam ini bisa lebih berat dari ratusan rakaat di bulan biasa. 2 rakaat saja, hanya beberapa menit berdiri, beberapa ayat dibaca, 2 kali sujud. Gerakannya sedikit, tapi nilainya besar di sisi Allah. Karena bukan lamanya yang Allah nilai, tapi waktunya dan keikhlasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan kalimatnya. Bukan yang sholatnya paling lama, bukan yang bacaannya paling banyak, tapi karena iman dan mengharap pahala. Hatinya hadir, datangnya tulus. Itu yang Allah cari. Ramadan seperti ladang subur. Di bulan lain, kamu menanam satu benih, tumbuh satu pohon. Tapi di Ramadan, satu benih bisa tumbuh menjadi hutan. Masalahnya, kita sering meremehkan amal kecil. Cuma 2 rakaat, cuma sedekah sedikit, cuma istighfar sebentar. Padahal mungkin justru yang cuma itu yang paling berat di timbangan akhirat. Karena dilakukan saat orang lain tidur, dilakukan saat tidak ada yang melihat, dilakukan hanya antara kamu dan Allah. Bayangkan nanti di hari kiamat, saat semua orang panik, saat amal ditimbang, tiba-tiba timbanganmu berat. Kamu heran, apa yang membuatnya berat? Ternyata, 2 rakaat tahajud di satu malam Ramadan, 1 doa lirih setelah sahur, 1 air mata istighfar di sepertiga malam. Amal kecil, tapi dilipat gandakan tanpa batas.
Karena Ramadan bukan tentang melakukan yang mustahil. Ramadan tentang memanfaatkan yang sederhana. Bangun sedikit lebih awal, sholat sedikit lebih lama, bersedekah sedikit lebih sering, berdoa sedikit lebih khusyuk. Sedikit bagi kita, tapi besar di sisi Allah. Jadi malam ini, jangan tunggu kuat, jangan tunggu sempurna. Kalau hanya mampu 2 rakaat, kerjakan. Kalau hanya mampu 1 doa, ucapkan. Kalau hanya mampu 1 istighfar, bisikan. Karena di bulan ini, Allah melipat gandakan segalanya. Dan bisa jadi, amal kecilmu malam ini menjadi penyelamatmu selamanya. Pernahkah kamu terbangun di tengah malam? Semua orang tertidur, rumah sunyi. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya detak jam dan nafasmu sendiri. Di waktu seperti itu, hati terasa lebih jujur. Tidak ada topeng, tidak ada pura-pura kuat, hanya kamu dan Allah. Lalu kamu berwudu perlahan. Air menyentuh wajahmu, seolah membasuh bukan hanya debu, tapi juga lelah yang lama kau simpan sendiri. Kamu berdiri sholat, takbir pelan, bacaan lirih, dan saat sujud, tanpa sadar, air mata jatuh. Entah kenapa, tiba-tiba semua terasa berat. Dosa-dosa lama teringat, kesalahan yang dulu dianggap sepele, ucapan yang melukai orang, janji yang belum ditepati, doa yang terasa belum dikabulkan, semuanya tumpah di sajadah itu. Dan justru disitulah rahasianya, karena sujud di gelap malam bukan sekedar gerakan ibadah, ia adalah tempat paling dekat antara hamba dengan Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Sabda ini datang dari manusia paling jujur, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, saat dahimu menyentuh bumi, justru saat itulah namamu paling dekat dengan langit. Bayangkan, di dunia, kalau ingin dekat dengan seseorang, kita harus berdiri tinggi. Tapi di hadapan Allah, kita justru harus merendah serendah-rendahnya. Dan saat itulah Allah mengangkat derajatmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Tahajud bukan kewajiban, tapi justru karena itulah ia istimewa. Ia dilakukan bukan karena terpaksa, tapi karena cinta, dan cinta selalu melahirkan kejujuran. Disitulah dosa-dosa luruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa bangun malam, qiyamul lail, karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan kalimat itu. Bukan hanya pahala ditambah, tapi dosa dihapus. Kesalahan lama diampuni. Catatan gelap dibersihkan. Seolah Allah berkata, kembalilah, aku maafkan semuanya. Bukankah itu yang paling kita butuhkan? Bukan harta, bukan pujian, tapi hati yang ringan. Karena seringkali yang membuat kita lelah bukan pekerjaan, tapi beban di dalam dada. Penyesalan, rasa bersalah, kecemasan, takut masa depan. Dan anehnya, semua itu pelan-pelan hilang saat kita lama bersujud. Tahajud bukan hanya ibadah, ia terapi jiwa. Allah sendiri berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tenang itu bukan datang dari liburan, bukan dari hiburan, bukan dari dunia, tapi dari kedekatan dengan Allah. Hati yang gelisah jadi tenang, dada yang sempit jadi lapang, air mata yang jatuh
jadi penghapus dosa. Kadang satu sujud panjang di malam hari lebih menyembuhkan daripada 1000 nasihat manusia. Maka kalau malam ini hatimu berat, jangan lari ke keramaian, datanglah ke sajadah. Kalau dadamu sesak, jangan curhat ke semua orang, cukup bisikan pada Allah. Bangunlah walau hanya 2 rakaat, menangislah walau hanya sebentar. Karena bisa jadi, satu sujud di gelap malam menghapus dosa bertahun-tahun, dan satu doa lirih menghadirkan ketenangan yang tak pernah kamu rasakan sebelumnya. Di saat semua orang tidur, Allah menunggumu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memelukmu dengan ampunan. Coba bayangkan, satu malam, rumah gelap, semua orang terlelap, tidak ada suara, tidak ada notifikasi, tidak ada yang tahu kamu bangun. Kamu bangkit pelan dari tempat tidur, agar tidak membangunkan siapapun. Langkahmu pelan. Air wudhu menyentuh wajahmu. Dingin, tapi menenangkan. Lalu kamu berdiri menghadap kiblat. Bukan di masjid yang ramai. Bukan di depan jamaah. Bukan di depan kamera. Hanya kamu dan Allah. Tidak ada yang melihat. Kalau kamu berhenti, tidak ada yang menegur. Kalau kamu malas, tidak ada yang tahu. Kalau kamu menangis, tidak ada yang menyaksikan. Inilah momen paling jujur dalam hidup seorang hamba. Karena di saat itu, tidak ada alasan untuk berpura-pura. Kalau kamu tetap sholat, itu murni karena Allah. Inilah latihan ikhlas paling murni. Allah berfirman dalam Al-Quran, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Surat Al-Bayyinah, ayat 5. Memurnikan, bukan bercampur pujian, bukan bercampur riya, bukan ingin dilihat manusia. Hanya Allah. Karena amal yang dilihat manusia sering tercampur niat. Kita jadi ingin dipuji, ingin dianggap soleh, ingin disebut rajin ibadah. Tapi tahajud di sepertiga malam, siapa yang mau memuji? Tidak ada. Justru disitulah nilainya tinggi. Amal tersembunyi seringkali lebih berat daripada amal yang terlihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Kenapa sholat malam istimewa? Karena ia dilakukan saat hawa nafsu ingin tidur, saat tubuh lelah, saat tidak ada penonton. Artinya, kalau seseorang tetap berdiri sholat di waktu itu bukan karena manusia, itu karena cinta. Dan cinta sejati selalu tersembunyi. Rasulullah, Muhammad, bahkan sampai bengkak kakinya, karena lama berdiri malam. Padahal beliau sudah dijamin ampunan. Lalu ketika ditanya kenapa masih bersusah payah, beliau menjawab, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Bukan karena ingin dilihat, bukan karena takut dicela, tapi karena syukur dan cinta. Bayangkan, di siang hari, kita mudah beramal. Ada teman, ada suasana, ada semangat. Tapi di malam hari, hanya ada 2 pilihan, tidur atau bangun. Dan saat kamu memilih bangun, itu seperti berkata, ya Allah, aku datang. Bukan karena siapa-siapa, hanya karenamu. Itulah ibadah paling jujur. Tidak ada kamera, tidak ada tepuk tangan, tidak ada status media sosial. Kalau malam ini kamu sholat, tidak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Kalau malam ini kamu menangis, tidak ada yang melihat. Tapi Allah melihat. Dan justru pandangan Allah itulah yang paling berharga. Karena bisa jadi, amal yang paling menyelamatkanmu di akhirat nanti, bukan ceramah panjangmu, bukan sedekah besarmu, bukan ibadah yang disaksikan banyak orang, tapi 2 rakaat sunyi
yang hanya Allah dan kamu yang tahu. 2 rakaat yang kamu lakukan diam-diam, tanpa cerita ke siapapun, tanpa berharap pujian, hanya berharap satu hal, dicintai Allah. Maka kalau ingin belajar ikhlas, belajarlah dari tahajud. Datanglah saat manusia tidur. Berdirilah saat dunia sunyi. Berdoalah saat tidak ada yang mendengar. Karena disitulah hati paling bersih, doa paling jujur, dan cinta paling tulus lahir. Dan mungkin justru amal tersembunyi itulah yang kelak Allah sebutkan namamu di hadapan para malaikat. Ramadan terus berjalan. Hari demi hari berlalu. Tanpa terasa, kita sampai di penghujungnya. 10 malam terakhir. Malam-malam yang berbeda. Malam-malam yang tidak sama dengan malam lainnya. Karena di antara gelapnya malam-malam itu, ada satu malam yang nilainya mengalahkan umur manusia. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih dari 83 tahun ibadah. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar." Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-3. Bayangkan 1000 bulan. Kalau kamu beribadah selama itu tanpa henti, itulah nilainya. Tapi Allah memberi kesempatan itu hanya dalam 1 malam. 1 malam saja. Begitu mahalnya, begitu luar biasanya. Namun anehnya, malam itu dirahasiakan. Tidak ada yang tahu tanggal pastinya. Tidak ada pengumuman, tidak ada tanda yang jelas. Kenapa? Agar kita tidak memilih 1 malam saja, tapi bersungguh-sungguh di semua malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan di awal, bukan di tengah, tapi di detik-detik terakhir. Seakan Allah ingin melihat siapa yang tetap bertahan sampai akhir. Dan lihatlah teladan manusia terbaik, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan, apabila masuk 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Beliau tidak tidur seperti biasa. Beliau tidak santai. Beliau justru semakin giat. Karena beliau tahu, di salah satu malam itu ada hadiah terbesar dari Allah. Sekarang bayangkan, 2 orang. Yang satu tidur nyenyak, yang satu bangun untuk tahajud. Di saat yang sama, malaikat turun ke bumi. Rahmat Allah dibuka, ampunan dicurahkan. Tapi yang tidur melewatkannya. Sementara yang berdiri sholat sedang tepat berada di bawah pintu langit yang terbuka. Tahajud bukan sekedar ibadah malam, ia adalah cara paling dekat untuk bertemu Lailatul Qadar. Karena bagaimana mungkin seseorang menemukan malam istimewa kalau ia selalu terlelap? Bagaimana mungkin seseorang berharap bertemu kemuliaan kalau ia tidak pernah bangun? Tahajud seperti mengetuk pintu setiap malam, sampai akhirnya salah satu ketukanmu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan saat itu terjadi, satu sujudmu lebih mahal dari ibadah puluhan tahun. Satu doa kecilmu lebih berharga dari ribuan doa di hari biasa. Satu istighfarmu bisa menghapus dosa seumur hidup. Bukankah itu kesempatan yang terlalu besar untuk dilewatkan? Maka jangan menunggu tanda, jangan menunggu kepastian tanggal. Datanglah setiap malam, bangunlah walau hanya 2 rakaat. Berdirilah walau mata masih berat. Karena bisa jadi, malam ini adalah Lailatul Qadar dan kamu sedang berbicara langsung kepada Allah. 10 malam terakhir ini bukan waktu untuk bermalas-malasan. Ini waktu berburu kemuliaan,
waktu mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, waktu terakhir sebelum Ramadan pergi. Jangan sampai Ramadan pamit sementara kita belum pernah benar-benar bangun mencarinya. Karena mungkin Lailatul Qadar hanya lewat sekali dalam hidup kita, dan ia hanya singgah pada hati-hati yang terjaga. Ramadan tidak akan menunggu kita. Ia datang sebentar, lalu pergi. Dan kita tidak pernah tahu apakah ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Mungkin tahun depan, kita ingin kembali sujud di malam hari, tapi belum tentu Allah masih memberi kesempatan. Karena itu, jangan biarkan malam-malam terakhir ini berlalu begitu saja. Jangan hanya sibuk dengan dunia, sementara langit sedang terbuka. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh, Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar." Bayangkan, malaikat turun ke bumi, rahmat tersebar, ampunan dibagikan, dan di saat itu kamu sedang bersujud. Namamu disebut dalam doa, air matamu jatuh di sajadah, hatimu berbicara langsung kepada Allah. Bukankah itu pertemuan yang terlalu indah untuk dilewatkan? Maka malam ini, jangan tunggu sempurna, jangan tunggu kuat, jangan tunggu semangat. Bangunlah, walau berat. Sholatlah, walau hanya 2 rakaat. Berdoalah, walau hanya 1 kalimat. Karena bisa jadi, itulah malam Lailatul Qadar. Itulah malam pengampunanmu. Itulah malam yang mengubah seluruh hidupmu. Semoga Allah membangunkan kita di sepertiga malam. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk bersujud. Dan semoga Allah memasukkan nama kita ke dalam hamba-hamba yang dipertemukan dengan kemuliaan malam itu. Sampai jumpa di tahajud malam ini. Bukan di layar, tapi di sajadah.